telinganya, dari rambutnya jatuh ke dadanya. Itu kenapa? Karena bagian yang wajar melompat air itu ke situ. Nah, di sini ujungnya mimma yaghlibu fihi taqadufu. Nah, dari apa-apa yang memang biasanya itu melompat air tadi itu terlempar ke situ. Nah, ya dari kepala ke dada itu wajar, maka nggak dihukumi mustakmal. Tapi kalau dari kepala misalnya ke punggung atau ke paha bagian belakang begitu, itu kayaknya sudah terlalu jauh. Maka itu nanti walaupun dia kelempar ke situ, itu tetap hukumnya mustakmal nanti. Nah, jadi ini tentang air mustakmal tadi. Nah, Allah ya, jadi pembahasan yang seperti ini, kitab Fathul Mu'in ini, ya, kalau kata sebagian guru-guru atau ustadz-ustadz yang mengajarkan kitab di Medan, itu diantara kitab yang payah diajarkan itu adalah kitab Fathul Mu'in. Itu termasuk kitab yang agak payah diajarkan. Kenapa? Bahasanya ringkas, tapi isinya padat. Maka domir-domir banyak yang memang harus diperhatikan baliknya kemana. Kalimat harus dipahami, ini maksudnya apa? Karena betul-betul ringkas, tapi isinya diusahakan padat betul. Nah, jadi bahasa itu pendek-pendek, tapi maknanya luas. Nah, jadi makanya ini termasuk kitab yang agak sulit, sehingga pembahasan pun terkadang agak rinci, atau bagi orang awam ini nggak cocok untuk diajarkan kitab Fathul Mu'in. Mana tahu, nah, bapak-bapak atau ada remaja-remaja di sini yang ingin buat kajian, karena alhamdulillah ngaji fikih sudah sampai 5 kali tamat pun misal, udah ganti 5 guru sampean. Jadi udah luar biasa lah, insya Allah bisalah sudah memahami. Nah, kalau yang diajarkan adalah orang-orang awam yang baru mulai belajar, jangan gunakan kitab Fathul Mu'in dulu. Kenapa? Setahun nanti baru bisa sholat dia tuh. Nah, bahas mustakmal saja panjang betul. Nah, jadi maka untuk orang-orang seperti itu pakai kitab tipis, Al-Yaqutun Nafis, atau pirukunan pun boleh lah, pirukunan Melayu itu dulu pakai kalau mau yang agak cepat saja. Nah, ataupun kitab-kitab yang tipis yang lainnya lah, Matan Ghayah wa Taqrib, yang sekedar untuk bisa sahnya sholat saja. Nah, jadi kalau seandainya pakai yang tebal, pakai Sabilal Muhtadin, Masya Allah, itu lama betul nanti itu kalau seandainya untuk bisa sampai bab sholat saja. Nah, jadi ini untuk orang-orang yang memang sudah sempat belajar dasarnya. Nah, far'un, satu cabangan. Nah, far'un itu artinya cabang, furu' jamaknya. Nah, lau adkhalal mutawaddi'u yadahu, kalau seandainya ada orang yang berwudu memasukkan tangannya bi qasdil ghusli anil hadas. Nah, dengan niatan untuk mensucikan hadas, mencelupkan tangan dengan niatan mensucikan hadas, aula ataupun tidak biqasdi, ataupun tidak dengan niat ba'da niatil junub, atau tapi setelah berniat bagi orang yang mandi junub. Misal nggak punya gayung, ini kasus masalah ciduk menciduknya nih. Ember besar, tak ada gayung, dia ciduk saja, bagaimana hukum airnya ini? Kan mencelup, tadi udah kita bahas tuh, seujung jari saja dicelup. Nah, seujung jari saja dicelup bagi orang yang junub tadi itu mandi wajib, itu air jadi mustakmal. Nah, tadi au taslisi wajhil muhdisi, atau setelah dia 3 kali membasuh wajah. Nah, jadi ini masalah menciduknya. Ini kasus yang pertama, ada orang junub. Orang junub, dia siramlah misalnya kakinya dulu, atau bagaimana, berbarenganlah sama niat mengangkatkan hadas. Dia celupkan tangannya, sengaja aku mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Diangkat. Nah, itu bagaimana status airnya? Udah niat ini, karena berbarengan dengan niat. Dia celupkan tangannya, sengaja aku mandi wajib untuk mengangkat hadas besar. Dia siram ke badan. Nah, itu bagaimana kasusnya? Yang kedua, nah, setelah basuh wajah 3 kali, dia celupkan tangannya. Ini wudu nih, wudu. Setelah basuh wajah 3 kali, dia celupkan tangannya untuk membasuh tangannya, kan gitu, ngambil air nih, nggak ada gayung.
Nah, itu bagaimana kasusnya? Kenapa harus setelah membasuh wajah 3 kali? Kenapa nggak di awal saja seperti orang junub tadi? Kalau orang junub tadi kan contohnya dari awal. Dia celupkan tangan. Kalau wudhu dari awal, itu air nggak akan jadi masalah. Kenapa? Karena tangan dicelupkan sementara wajah belum dibasuh, ya nggak akan mustakmal airnya. Tapi kalau setelah basuh wajah, ini kan memang giliran tangan, kan begitu. Kalau wudhu. Nah, itu saat dimasukkan tangan ke dalam situ, nah itu nanti bagaimana hukum airnya. Nah. Kemudian au ba'dal ghaslatil ula in qasadal iqtisara 'alaiha. Nah. Atau setelah basuh wajah sekali, kemudian celupkan tangan ke situ. Tapi memang niatnya sekali aja, enggak 3 kali itu. Ada orang basuh wajah sekali, habis itu celupkan tangan ke dalam bejana. Dan memang niat dia basuh wajah sekali aja lah, nggak ada 3 kali. Nah, itu bagaimana nanti status airnya? Nah, dan saat dia mencelupkan tangan tadi itu, bila niyati ightirafin, tanpa ada niat menciduk. Celup saja nggak pakai niat menciduk. Nah, wala qasda akhdal ma'i li gharadin akhar. Ataupun tak ada niat lain dalam mengambil air tadi. Nah, maka semua kasus yang kita bahas tadi sara musta'malan, maka airnya jadi mustakmal. Kita ulang biar faham. Mana tahu ada yang nak mengajarkan kita Fathul Mu'in ini. Ada orang mandi junub, air sedikit, cari gayung tak ada, cuman dalam mandi diangkat tak kuat, atau bisa habis banyak langsung air nanti. Nah, sudahlah ciduk sajalah pakai tangan. Pas dia masukkan tangannya, sengaja aku mandi wajib untuk mengangkat hadas besar, siram, mustakmal airnya. Kenapa? Begitu masuk terangkat hadas tangan, maka ini air sudah digunakan untuk mengangkatkan hadas, berarti mustakmal. Kasus kedua, wudu, orang berwudu, datang ambil air, sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil. Mustakmal nggak nih? Belum. Kenapa? Tangan tercelup, tapi belum giliran tangan, masih giliran wajah. Karena wudu itu ada tertib. Maka walaupun tangannya dicelup, maka belum ada air mustakmal situ. Dia celup, basuh wajah sekali. Nah, niat mau 3 kali, ambil lagi, siram lagi, belum juga bahasanya mustakmal. Ambil lagi, siram lagi, udah 3 kali, habis 3 kali, tidak ada basuhan keempat. Maka sekarang masuklah giliran tangan. Tanpa niat menciduk, dia celup, angkat, siram untuk tangan, mustakmal airnya. Atau kasus ketiga, dia ambil, kemudian dia basuh wajahnya. Habis dia basuh wajahnya sekali, dalam hatinya, udahlah sekali aja basuh wajah. Nggak ada 2 kali, nggak ada 3 kali. Habis basuh wajah sekali saja. Nggak ada niat 2 kali, 3 kali. Dia celup tangan, mustakmal lah di situ. Nah, inilah 3 ini kasusnya mustakmal dengan catatan dia tidak ada niatan ightirab atau menciduk, menjadikan tangan sebagai gayung. Nah, tapi kalau ada dia niatkan menjadikan tangannya hanya sebagai gayung, maka ini tidak mustakmal. Karena memang nggak ada gayung, waktu tangan mencelup, lintaskan saja dalam hati, ini menciduk gitu saja. Nggak usah sengaja aku menciduk air wudu dengan tangan lillahi ta'ala, nggak usah sampai begitu. Cukup dilintaskan saja. Nah, jangan ditanya lafaz niatnya bagaimana. Nah, nawaitul ightirafal ma'i biyadi hada gitu, nggak usah biyadi hadi, tak usah sampai begitu. Jadi cukup dilintaskan saja. Ini untuk menciduk bukan wudu. Ini untuk menciduk bukan mandi wajib. Nah, jadi itu tadi. Kenapa? Karena memang lagi nggak ada gayung saat itu. Tapi ini pun, seandainya ada orang nggak ngerti niat menciduk nih, lalu dia selama ini sudah begitu wudunya, jangan dibilang wajib kau ulang semua sholatmu, karena semua yang kau lakukan tuh pakai air mustakmal. Ya aku nggak ngerti-ngerti ada air menciduk, niat menciduk gitu. Ya aku nggak punya gayung, selama ini pakai tangan aja lah aku wudu. Udah berapa tahun begitu ibu sholat? Udah 20 tahun lah aku tiap wudu begitu. Wah ibu ulanglah semua sholatmu.
Merajuk dia begitu. Jadi bagaimana kalau begini tak usah disuruh ulang? Kenapa? Karena Al-Imam Ghazali mengatakan tidak mestilah sampai diwajibkan niat menciduk tuh. Dengan dia ambil itu saja kan ya sudahlah dianggap menciduk lah itu. Jadi Imam Ghazali di sini agak tasamuh, toleransi tinggi. Imam Ghazali ini diantara orang ulama mazhab Syafi'i yang toleransinya agak tinggi. Banyak yang ringan dari Imam Ghazali. Nah, kotoran di bawah kuku. Oh itu kan kalau seandainya ada nggak sah wudhu. Imam Ghazali payah itu, sudah tasamuh, udahlah nggak apa-apa lah kotoran di bawah kuku tuh kalau ada. Nah udah dimaafkan, wudhu sah lah udah. Itu Imam Ghazali. Jadi kalau ada yang begitu ikut ulama mazhab Syafi'i juga. Nah, wali nikah fasik nggak boleh, saksi nikah fasik nggak boleh kata Imam Ghazali. Udah amumbal, wah udah payah, udah tak apa-apa. Nah, mana lagi orang yang tak fasik sekarang? Itu zaman Imam Ghazali itu, apalagi zaman kita gitu. Nah, asal jangan zaman kita kafir nggak apa-apa. Kalau kafir tetap nggak boleh. Fasik masih bolehlah ikut Imam Ghazali. Tapi yang mau ihtiyat, nah, carilah bahasanya yang fasik, tapi fasiknya mastur, tertutupi lah, masturul adalah, nggak terang-terangan lah begitu. Kalau kita ditanya, mungkin kita nggak percaya diri atau nggak sanggup juga kita bilang aku ini orang adil nih, ya Allah. Tapi paling tidak masturul adalah, yang secara zahir dia nampak adil, walaupun dalam kehidupan sehari-harinya kalau dia sendirian itu banyak mungkin kefasikan yang dia buat. Nah tapi begitu pun jadilah. Nah, jangan yang nyata kali nampak fasik depan umum itu. Nah, Imam Ghazali banyak yang mudah-mudah begitu. Bahkan nih, Imam Ghazali di dalam kitab Bajuri diterangkan, seandainya ada air sedikit kejatuhan najis nggak berubah, masih suci menyucikan. Itu Imam Ghazali itu. Padahal beliau tuh ulama mazhab Syafi'i, beliau punya kitab Al-Wajiz, beliau punya kitab-kitab fikih Syafi'i yang dipegangi lah begitu. Dan ada pendapat beliau air sedikit masuk najis nggak berubah, masih tetap suci menyucikan. Nah, jadi kalau memang udah terdesak kali, akhirnya merepotkan, sudah. Inilah bijaknya seorang mufti itu mengetahui banyak pendapat dalam mazhabnya sendiri ataupun di luar mazhabnya sendiri. Makanya mufti itu nggak boleh cuma tahu satu mazhab saja. Nah, datang orang, misal kayak tadi, aku selama wajib ibu ulang lah itu qadha semua. Ya Allah beratnya. Wah ya kan nggak usah lah bertanya sama dia, kenapa berat semua hukumnya sama dia. Nggak ada pendapat-pendapat toleransi segala macam. Jadi dilihat, ini yang selama ini udah nggak usah ibu qadha. Kenapa? Karena Imam Ghazali bilang begitu. Tapi ke depannya jangan sampai ibu ulangi. Ikut pendapat yang kuat. Nah begitulah. Nah jadi harus memang diberikan kemudahan juga masyarakat ini biar tidak merasa Islam itu sulit betul. Jadi yang diriwayatkan bahwasannya ikhtilafu baina ummati rahmah, perbedaan pendapat antara ulama-ulama, kalangan ulama-ulamaku itu adalah rahmat, kata Rasulullah, mungkin ini. Jadi ketika sudah mendesak ternyata masih ada ulama yang mengatakan boleh, sudahlah dipakai yang itu. Supaya ada keringanan bagi masyarakat. Tapi jangan cari ringan-ringan saja. Ini untuk yang sudah terdesak-desak macam tadi. Nah, jangan habis ini cari ringan-ringan saja. Tatabu'ur rukhas, ulama sepakat itu haram nanti. Sengaja cari yang ringan-ringan, pindah mazhab sana sini cari yang ringan saja. Nah, ini nanti justru diharamkan karena ini berarti beragama dengan nafsu. Nah, untuk kita lanjut. Nah, tapi itu musta'malannya bin nisbati li ghairi yadihi. Nah, musta'malnya itu untuk yang bukan tangannya. Ini misal, tadi basuh wajah kan gitu. Tadi kan basuh wajah. Selesai basuh wajah kan memang giliran tangan, dia celup. Ini untuk bagian tangannya, ini nggak musta'mal. Jadi kalau dia teruskan celupnya sampai ke siku, itu masih sah. Nah, tadi. Misalnya dia ambil, dia teruskan tangannya sampai ke siku, maka itu masih sah. Tapi kalau sudah bukan bagian dari tangannya, misalnya untuk kepala, nah, ya itu nanti nggak sah. Nah, maka di sini dikatakan falahu, maka boleh baginya ayyaghsila, bahwa ia membasuh bima fiha, dengan apa yang ada di tangannya tadi, baki sa'idaha, sisa daripada lengannya. Celup,
wah ini kalau kuangkat mustakmal nih, terus saja sampai ke tangan siku, maka itu tetap dianggap suci menyucikan. Kenapa? Mustakmalnya untuk yang bukan tangan, untuk yang kepala atau untuk kaki nanti, itu mustakmalnya. Nah itu maksudnya. Jadi itu beberapa pembahasan tentang air mustakmal. Nah, bisalah kita fahami. Nah, supaya tidak bingung nanti yang dimaksud air mustakmal itu yang bagaimana. Nah, jadi syarat mustakmal sudah dipakai untuk mengangkatkan hadas atau menghilangkan najis. Yang kedua, airnya sedikit. Yang ketiga, sudah terpisah dari anggota yang dibasuh. Yang keempat, tidak pakai niat menciduk. Kalau niat menciduk maka nggak ada mustakmal di situ. Nah, habis pembahasan air mustakmal yang suci tidak menyucikan yang pertama. Sekarang kita masuk air suci tidak menyucikan yang kedua. Suci tidak menyucikan yang pertama itu mustakmal tadi. Tapi untuk masalah mustakmal ini Imam Syafi'i berada di tengah lah. Nah, Imam Malik sama sekali nggak ada masalah sama dia mustakmal. Kalau Imam Maliki mengatakan mustakmal pakai wudhu lagi pun boleh, nggak ada cerita mustakmal. Air wudhu tampung untuk wudhu lagi silahkan aja dalam mazhab Maliki. Nah, kalau mazhab Hanafi air mustakmal bernajis, bukan lagi suci tidak menyucikan, bernajis. Kena baju kotor bajunya, jangan bawa sholat. Nah, gitu. Tapi mazhab Syafi'i air mustakmal ya tetap suci, tapi tidak menyucikan. Jadi agak di tengah mazhab Syafi'i untuk masalah ini. Nah, kadang masalah fikih ini tiap mazhab tuh ada yang mudah, ada yang di sisinya situ sulit. Kayak mazhab Syafi'i untuk masalah usap kepala paling mudah. Untuk masalah usap kepala paling mudah. Tapi untuk masalah bersentuhan kulit sama perempuan paling berat mazhab Syafi'i. Mazhab Maliki bersentuh nggak apa-apa asal nggak pakai syahwat. Mazhab Hanafi bersentuh maksudnya hubungan badan. Mazhab Hanafi bersentuh maksudnya hubungan badan. Kalau mazhab Syafi'i bersentuh batal, sengaja nggak sengaja batal, bersyahwat tak bersyahwat batal. Nah, paling berat tuh sebenarnya. Nah, jadi masing-masing mazhab tuh ada ringannya, ada beratnya lah. Nah, tinggal lagi kita ikut bukan dengan nafsu. Justru sebagian ulama yang jujur dalam beragama, yang tulus dan lurus dalam beragama, itu mereka pelajari fikih 4 mazhab, tujuannya mencari pendapat yang paling hati-hatinya. Ketika difahami fikih 4 mazhab, wudhunya dia akan usap semua. Kenapa? Karena Maliki paling aman di situ. Nah, kemudian nanti waktu bersentuhan dia batal. Kenapa? Syafi'i paling aman di situ. Jadi dia pelajari fikih 4 mazhab justru bukan cari yang mudah-mudahnya, dia cari yang paling hati-hatinya. Kalau kita udah tahu fikih 4 mazhab malah cari yang mudah-mudahnya aja. Udah nggak apa-apa tuh mazhab ini bilang boleh gitu. Nah, jadi justru kalau kita cari mudah, kalau ulama dulu cari yang paling hati-hatinya. Wa ghairu mutaghayyirin. Kita tadi mulai jam sampai situ aja. Nah, akan datang berarti wa ghairu mutaghayyirin, dan jangan juga sampai airnya itu sudah berubah dengan perubahan yang banyak.